Pernahkah kamu menyesal karena berkata sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikatakan? Pernahkah kamu merasa bahwa kamu bereaksi terlalu cepat, terlalu keras terhadap sesuatu yang tidak sepenting itu? Kita semua pernah mengalami hal itu. Kita bereaksi karena marah, karena takut, karena kecewa. Tapi ada jalan lain, sebuah jalan yang lebih bijaksana, sebuah jalan yang tidak dikuasai oleh emosi, tapi dilandasi kesadaran. Sebuah jalan yang diajarkan oleh para filsuf besar dari masa lalu. Jalan untuk merespon, bukan bereaksi. Dalam video ini, kamu akan belajar bagaimana membangun mentalitas stoik, bagaimana menjadi pribadi yang tenang di tengah badai, bagaimana melatih pikiran agar tidak mudah tersulut oleh dunia luar, dan bagaimana membebaskan dirimu dari reaksi yang merusak. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Hanse Stoik. Kita akan terus menjelajahi filosofi, psikologi, dan kesadaran diri untuk membangun pikiran yang kuat dan hidup yang penuh makna. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa bedanya merespon dan bereaksi? Reaksi itu otomatis, tidak dipikirkan, instinktif. Merespon sebaliknya butuh kesadaran, butuh kontrol, butuh jeda. Ketika kamu bereaksi, emosi mengambil alih. Tapi ketika kamu merespon, kamu mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Inilah inti dari filosofi Stoik, bahwa kebebasan sejati bukan berasal dari dunia luar, tapi dari cara kita memilih untuk merespon dunia itu. Mengapa kita bereaksi? Karena kita ingin mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Kita ingin dunia selalu berjalan sesuai keinginan kita. Tapi hidup tidak seperti itu. Dan ketika harapan tidak bertemu kenyataan, kita marah, kita kecewa, kita bereaksi. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengingatkan, ada hal-hal yang berada dalam kendalimu dan ada hal-hal yang tidak. Latihan mental pertama dari Stoikisme adalah membedakan keduanya. Marcus Aurelius, sang kaisar filsuf, menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar, maka rasa sakit itu bukan berasal dari hal itu sendiri, tapi dari penilaianmu tentang hal itu, dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu. Epictetus berkata, bukan kejadian yang membuatmu marah, tapi pikiranmu tentang kejadian itu. Dan Seneca memperingatkan, kemarahan adalah kegilaan sesaat. Jadi, pertanyaannya bukan lagi bagaimana aku mengubah dunia luar, tapi bagaimana aku mengubah caraku merespon dunia luar itu. Lalu, bagaimana kita melatih diri agar bisa merespon dengan sadar dan bukan bereaksi dengan emosi? Inilah beberapa latihan mental stoik yang bisa kamu lakukan setiap hari. Di akhir hari, tanyakan pada dirimu, apa yang terjadi hari ini? Bagaimana aku bereaksi? Apakah aku bisa merespon dengan lebih baik? Dengan menulis, kamu mengamati dirimu sendiri. Dan dari sanalah kesadaran tumbuh. Sebelum bertindak, tanyakan, apakah ini dalam kendaliku? Jika ya, lakukan. Jika tidak, lepaskan. Bayangkan kehilangan, bayangkan kegagalan, bayangkan skenario terburuk. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk bersiap secara mental. Jika kamu siap, kamu tidak akan panik saat yang terburuk terjadi. Berhenti. Tarik napas, biarkan emosi lewat tanpa harus mengikutinya. Dalam jeda itu, kamu punya kekuatan. Seorang atasan menegurmu di depan umum.
kamu merasa dipermalukan, reaksi, marah, menyimpan dendam, atau bahkan membalas. Tapi, respons diam, dengarkan, tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Atau bayangkan kamu diserempet orang saat di jalan. Reaksi, emosi, teriak, kejar. Tapi, respons, tarik napas, lihat sekeliling. Tanya, apakah ini layak untuk dipedulikan? Ini bukan tentang jadi lemah, tapi tentang memilih pertempuran mana yang pantas. Setiap reaksi emosional punya harga. Harga berupa relasi yang rusak, reputasi yang hancur, hati yang tidak damai. Tapi ketika kamu merespon dengan sadar, kamu membangun kekuatan dalam diam. Kamu tidak sedang melarikan diri dari emosi, tapi kamu sedang menaklukkannya dengan tenang. Itulah kekuatan sejati. Merespon, bukan bereaksi. Itulah seni hidup yang dilupakan di dunia modern, tapi kamu bisa menghidupkannya kembali dengan kesadaran, dengan latihan, dengan ketekunan. Jadilah seperti batu karang di tengah badai. Dunia bisa berguncang, tapi jiwamu tetap tenang. Jika kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa untuk klik subscribe dan dukung channel Henzia Stoik agar terus bisa membagikan filosofi-filosofi yang memperkuat mental dan jiwa. Karena kita semua sedang belajar, sedang bertumbuh, sedang berusaha merespon dengan sadar setiap hari. Terima kasih telah mendengarkan. Tetap tenang, tetap sadar, dan terus melatih pikiranmu.